Baik, kita akan berbincang mengenai hal ini. Sudah banyak tekanan dari dunia internasional agar Israel segera menghentikan serangan ke wilayah Gaza Palestina. Tapi setidaknya sampai hari ini belum ada tanda-tanda Israel akan menghentikan agresi mereka. Kita akan berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio pagi hari ini. Ada Pak Lutfi Zuhdi, pemerhati Timur Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum, terima kasih. Kemudian ada Mas Ari Afriansyah, ini pakar hukum internasional. Pagi Mas. Pagi, Assalamualaikum. Yang terbaru adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang sudah menyuarakan begitu lantang, bahkan melabeli Israel adalah negara teroris. Satu dua statement dari kepala negara mungkin bukan hal yang baru, tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda Israel juga akan berhenti. Dan kali ini semakin banyak kecaman-kecaman. Apakah itu bisa membuat Israel berpikir untuk segera menghentikan serangan ke Gaza, Mas? Kalau dari sisi hukum internasional, ya kita berbicara mengenai aturan hukum, memang seharusnya ya Israel itu sudah harus menghentikan atau kemudian menyadari bahwa tindakan yang dilakukan sejak awal balasan terhadap serangan Hamas itu sudah melampaui batas hukum internasional dan seharusnya secara aturan memang harusnya sudah berhenti. Tapi kan kenyataannya tidak demikian, ya. Nah, yang dilakukan oleh para pemimpin negara ini, ya, meskipun sudah terlalu banyak korban yang sudah terjadi, ya ini merupakan sebuah gerakan moral yang mudah-mudahan bisa mempengaruhi suara-suara yang konstituen dari Israel itu sendiri, di mana yaitu adalah di dalam negerinya Israel sendiri dan konstituen yang ada di Amerika. Kenapa Amerika menjadi penting? Karena Amerika lah yang kemudian menjadi backup dari Israel yang membuat negara-negara lain itu menjadi takut. Karena kalau misalnya kita perhatikan, dari negara-negara yang pernah melanggar hukum internasional, kalau dia tidak sekuat Israel atau di backup Amerika Serikat, hukum internasional itu akan sangat efektif untuk kemudian mengatakan negara itu salah dan kita beri hukuman. Itu efektif. Tapi sekarang tidak pernah efektif. Kenapa? Karena ada Amerika di belakangnya. Oke, itu termasuk juga begini. Termasuk pelanggaran-pelanggaran Mas Ari bilang itu kan ada kejahatan perang juga di situ. Betul. Let's say satu saat gitu ini berhenti gitu. Apakah seorang Benyamin Netanyahu dan pejabat-pejabat yang berwenang di Israel bisa diseret pada Mahkamah Kejahatan Internasional itu? Ya, kembali lagi, hukum internasional itu tidak pernah bisa dilepaskan dari politik internasional, ya. Meskipun katakanlah nanti perang sudah selesai, ya. Kalau misalnya politik internasional tidak berpihak terhadap komunitas internasional yang menginginkan Benyamin Netanyahu untuk kemudian diseret ke Mahkamah Pidana Internasional, itu tidak akan pernah terjadi. Yang pernah terjadi apa? Karena pemimpin-pemimpin dunia yang kemudian masuk ke ICC, itu karena memang politik internasional mendukung. Ya. Kemudian setelah politik mendukung, baru hukumnya bisa bergerak. Nah, ini yang kemudian saya pribadi sangat pesimis ke depannya Benyamin Netanyahu itu akan berhasil diseret. Oke, kalau gitu saya mau ke Pak Lutfi. Kalau tadi kan Mas Ari menyampaikan bahwa seharusnya Israel sudah memberhentikan perang, artinya sudah gencatan senjata, tapi tidak dilakukan. Sebetulnya kalau kita melihat ini secara keseluruhan, sudah ada desakan dari sejumlah negara di luar Amerika Serikat dan juga Israel, tapi kan kemudian tidak dilakukan gencatan senjata, itu apa yang terjadi sebetulnya? Ya karena pertama, ini tentara Israel kan sudah menyatakan diri menguasai jalur Gaza. Tetapi itu perkataan yang masih tidak bisa dibuktikan di lapangan. Karena nyatanya itu juga Al-Qassam itu masih melakukan serangan ke wilayah Israel. Itu artinya bahwa Hamas belum bisa ditundukkan, belum bisa dikuasai. Nah, ini menunjukkan juga Israel masih gagal dalam hal ini. Nah, ini tentu Israel masih akan melakukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, meskipun dia mengatakan telah menguasai Gaza, tapi ternyata tidak gitu. Oke. Gitu. Dengan langkah-langkah selanjutnya ini dengan eskalasi yang seperti apa? Nah, mungkin mereka terus akan menyusuri jalur-jalur di bawah tanah itu, gorong-gorong itu. Tetapi ini juga sebetulnya Israel sendiri belum punya planning setelah selesai perang itu mau ngapain. Nah, ini juga sebetulnya diragukan dan Amerika sendiri juga menanyakan kepada Israel. Jadi, tapi memang ada sebuah skenario, 1-2 skenario. Skenario yang pertama adalah Israel sebetulnya ingin menguasai wilayah yang dianggap itu merupakan titik bahaya untuk penyerangan kepada wilayah-wilayah yang terdekat dengan wilayah Israel. Jadi itu semacam kayak sabuk pengaman yang dilakukan Israel di Lebanon Selatan itu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam
ajaran Talmud ya dari sisi ideologi itu juga menghendaki adanya sebuah Israel Raya. Nah itu juga mereka sebetulnya ingin menguasai seluruh wilayah mulai dari Sungai Nil sampai ke Sungai Efrat. Berarti wilayah jalur Gaza juga akan diambil oleh mereka. Tapi ini ditentang oleh Amerika. Jadi mungkin tujuan seperti ini tidak akan tercapai. Karena itu juga negara-negara Arab seperti Mesir kemudian Jordan juga tidak mau menerima luapan pengungsi dari jalur Gaza itu, sehingga itu akan kesulitan dalam hal ini. Oke, baik. Termasuk skenario, mungkin yang skenario tadi Pak Lutfi sampaikan kan itu ditentang oleh Amerika. Ya. Nah, apakah itu berkaitan dengan skenario yang diinginkan oleh Israel untuk menguasai Gaza secara keseluruhan, kemudian memindahkan penduduk Gaza ini ke Bukit Sinai katanya Pak? Yaitu tadi negara-negara Arab khususnya yang punya akses langsung Rafah ya. Rafah itu adalah perbatasan antara Gaza dengan Mesir. Dan Mesir tidak memberikan peluang itu, dan Mesir juga tidak mau kemudian menanggung risiko masa depan terhadap adanya refugi yang begitu banyak ya, dan tentu itu tidak akan mengganggu kondisi politik dan sosial masyarakat Mesir. Dan yang kedua, tentu alasan Mesir yang disampaikan sampai sekarang ini adalah melihat ya masa lalu di mana para pengungsi baik tahun 48 pengungsi Palestina yang keluar tahun 48 maupun 67 itu juga kesulitan untuk kembali kepada wilayah mereka di Palestina. Sehingga ini dari dua hal itu Mesir menolak untuk menerima para pengungsi itu. Jadi kalau dibuka pun Mesir cuma ingin membuka untuk jalur-jalur kemanusiaan ya. Bantuan lah ya. Oke. Ya. Baik Pak Lutfi, Mas Ari, nanti kita lanjut lagi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Oke, saya langsung lanjut ke Mas Ari. Kalau tadi kan Mas Ari yang ditekankan adalah bicara konteks Israel itu selalu korelasinya dengan Amerika Serikat. Tapi kita tahu bahwa sikap atau positioning Amerika Serikat itu menolak gencatan senjata. Sampai per pagi hari ini ya kita tahu informasi itu. Apa sih yang jadi alasan kenapa Amerika Serikat mengambil posisi itu? Sekali lagi, posisi Amerika Serikat itu pasti akan berkaitan dengan aspirasi domestik. Ya, domestik negaranya domestik negara Amerika Serikat sendiri. Karena kita juga tahu meskipun telah banyak juga warga Amerika Serikat yang menolak perang di Israel, tapi tidak sedikit juga yang kemudian masih juga mendukung Israel, begitu ya. Nah ini yang kemudian saya sampaikan, kita harus meyakinkan publik Amerika Serikat terutamanya untuk kemudian makin banyak yang menolak perang di Israel, karena biar bagaimanapun Amerika Serikat punya kepentingan nasional, yaitu adalah konstituennya rakyat Amerika Serikat. Itu yang harus dijaga ya sama dan kita harus meyakinkan Amerika Serikat. Betul. Artinya kita harus meyakinkan bahwa perang di Israel Palestina ini sudah out of proportion begitu, dan kemudian kebijakan yang diambil oleh PM Benjamin Netanyahu ini sudah keluar dari aturan kerangka internasional, sehingga Amerika Serikat jangan mau kemudian terseret menjadi penjahat internasional. Itu yang kemudian menurut saya harus dinarasikan, sehingga kalau misalnya Israel nanti terbukti menjadi penjahat perang ya, otomatis yang membantu pelaku penjahat perang itu harusnya ikut juga diadili begitu. Nah ini yang harus diyakinkan bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak mau begitu. Oke. Baik, saya balik ke Pak Lutfi dulu. Pak Lutfi, kita dengar kecamannya Presiden Turki ya, keras gitu. Aduh kan. Bukan permasalahannya, Turki itu kan di Eropa ya Pak ya. Sementara yang dekat dengan Palestina sendiri seperti biasa negara-negara Arab itu, kok tidak sekeras itu gitu. Setidaknya yang kita lihat ya di media. Itu ada apa Pak? Ya sebetulnya ini kan pola politik dan pola berkomunikasi yang berbeda. Erdogan adalah seorang orator dan seorang pemain politik kelas internasional. Jadi posisi negaranya juga di antara dua benua itu, benua Eropa dan benua Asia. Dan dia jangan lupa juga anggota NATO. Tetapi jangan lupa pula bahwa Turki adalah negara yang pertama melakukan hubungan diplomasi dengan Israel. Jadi kedutaan Israel yang pertama di negara sekitar itu adalah di Turki tahun 62. Jadi sebetulnya
Turki adalah punya hubungan yang begitu kuat dengan Israel. Bahkan tahun kemarin itu Presiden Israel sudah datang ke Turki gitu. Nah, Erdogan adalah seorang pemain politik tingkat internasional. Jadi beliau tentu ya sudah tahu rambu-rambu sampai di mana dia harus bicara. Dan dia mempunyai punyai obsesi untuk menjadi pemain tingkat internasional. Dan menurut saya sebetulnya rakyat jalur Gaza ini itu tidak membutuhkan orasi, tapi membutuhkan action. Ya. Nah, apakah actionnya gitu? Apakah bisa menghentikan serangan Israel terhadap jalur Gaza atau tidak? Sekeras apapun ucapan itu, kalau tidak bisa menghentikan, saya kira sama aja dengan yang tidak bersuara. Oke. Ya. Nah, ini nyambung juga pertanyaan Bayu dan yang disampaikan oleh Mas Ari. Kalau Mas Ari tadi kan menyampaikan bahwa sebetulnya ini alasan Amerika Serikat untuk menolak gencatan senjata itu karena kepentingan domestik ya. Suara konstituen ini yang harus dipertimbangkan oleh Amerika Serikat. Nah, tapi bicara konteks pengaruh Amerika Serikat atau positioning Amerika Serikat dalam memberikan pengaruh ke negara-negara Timur Tengah itu sebetulnya seperti apa sih, Pak Lutfi? Daya ledaknya itu seberapa besar? Ya, saya kira kalau pengaruh Amerika di Timur Tengah sangat kuat ya. Dan Amerika secara militer itu juga punya beberapa pangkalan militer ya. Di Qatar, di Saudi, di beberapa negara Timur Tengah ada. Oke. Satu. Kemudian yang kedua, ketergantungan negara-negara Timur Tengah terhadap teknologi militer, teknologi segala macam itu juga masih ke Amerika gitu. Meskipun juga tentu ada keseimbangan-keseimbangan yang lain ya. Seperti Saudi juga sudah mulai menjalur hubungan yang baik dengan Cina dan sebagainya. Tetapi mainstreamnya masih ke Amerika dan negara-negara Teluk ya. Tetapi di situ juga sebetulnya ada pemain lama, yaitu Inggris. Nah, menurut saya ada 1-2 negara di Teluk itu juga masih hubungan sangat kuat dengan Inggris. Qatar umpamanya kan. Sehingga Qatar itu di dalam politik internasionalnya antar negara Arab itu agak berbeda dengan negara Teluk yang lain. Sehingga kenapa kemarin terjadi konflik antara Saudi sampai memblokade Qatar? Sebetulnya di situ ada peperangan proksi di belakang layar. Sehingga di situ menurut saya itu ada dominasi Inggris yang mencoba untuk tidak tunduk kepada Amerika, tapi tidak terlihat di situ. Nah, ini juga Qatar ini kan terlihat dekat dengan Hamas, sehingga dia menjadi mediator ya. Mediator karena tadi ada unsur yang lain tadi. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Lutfi. Mas Ari juga terima kasih atas terima kasih. waktunya sudah Terima kasih. bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia.